الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sobat Al-Haqqu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersua kembali untuk membacakan satu buku yang sangat bagus, yaitu yang berjudul Hikmah di Balik Musibah, risalah untuk orang-orang yang tertimpa musibah dan dirundung duka, yang disusun oleh Farid bin Qasim Anus. Buku ini akan dibagi ke dalam 6 bagian. Bagian pertama yaitu muqaddimah, bagian kedua beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang ujian dan cobaan. Kemudian bagian ketiga, agar musibah menjadi rahmat. Bagian keempat, muhasabah. Bagian kelima, dampak maksiat terhadap pribadi dan masyarakat. Dan bagian yang 6 atau terakhir, yaitu penutup. Pada bagian ini kita memulai dengan muqaddimah yang merupakan bagian pertama dari buku ini. Mari kita mulai materi ini dengan bagian yang pertama, yaitu muqaddimah atau pendahuluan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muqaddimah di atas disebut dengan nama khutbatul hajah. Rasulullah SAW selalu memulai majelisnya dan menganjurkan para sahabatnya agar memulai pembicaraan mereka dengan bacaan tersebut. Hal ini merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama sesudah bencana gempa bumi yang kemudian disusun dengan gelombang badai tsunami yang menelan korban ratusan ribu manusia meninggal dunia,
puluhan ribu manusia luka-luka dan kehilangan tempat tinggal. Anak-anak kehilangan orang tua dan keluarga. Para orang tua kehilangan anak-anaknya. Seorang ibu berasal dari Saudi Arabia menelpon ke kantor Islamic Center di Jeddah meminta agar dai yang berasal dari Indonesia memberikan nasihat dalam bentuk kaset untuk kaum muslimin di Aceh dan Sumatera Utara agar mereka sabar, ridho dengan ketentuan Allah, selalu bersangka baik kepada Allah dan mengambil hikmah dari segala ujian serta cobaan yang berat ini. Setelah mempersiapkan materi ceramah selama kurang lebih 3 hari, berangkatlah saya ke studio untuk rekaman. Seorang muhsinin menyumbang 3.000 kaset sebagai hadiah untuk jamaah haji, khususnya yang berasal dari Aceh. Semoga Allah selalu melindunginya dan memberkahi hartanya. Setelah itu timbullah ide agar isi nasihat tersebut dibukukan. 2 orang rekan segera mentranskripsikan isi kaset. Setelah selesai lalu disempurnakan lagi. Maka dengan izin Allah dan atas kemudahannya jadilah dalam bentuk buku kecil ini. Materi buku ini bersifat umum untuk semua orang Indonesia dan siapa saja yang dapat memahami bahasa Indonesia, tidak hanya untuk masyarakat Aceh. Materi buku ini berkenaan dengan bagaimana kita seharusnya bersikap menghadapi musibah dan mengambil hikmah di balik musibah ini agar dapat menggantikan musibah yang menimpa kita menjadi rahmat dan kita mendapatkan ridho Allah. Saya berharap hendaknya buku kecil ini sebagai suatu sumbangan dan bahan introspeksi untuk kita semua. Jangan sampai ada pembaca yang tidak mendapat manfaat dari buku ini atau menganggap buku ini ditujukan untuk orang lain, bukan dirinya. Tak lupa saya sampaikan rasa prihatin yang mendalam untuk masyarakat Aceh yang sedang tertimpa musibah dari para jamaah haji dan kaum muslimin yang saya jumpai di Jeddah dan Makkah. Mereka ada yang berasal dari Tunisia, Mesir, Yaman, Saudi Arabia, Maroko, Turki, Pakistan, India, Bangladesh, Ethiopia, dan lain-lain. Mereka ikut sedih dan prihatin. Mudah-mudahan doa mereka dari tanah suci untuk masyarakat Aceh dikabulkan oleh Allah. Amin. Dari masyarakat Indonesia yang tinggal di Jeddah, mereka mengumpulkan dana dan telah mengirimkannya ke Indonesia. Semoga amal baik mereka diterima di sisi Allah. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada ibu yang telah memberikan ide untuk menghibur masyarakat Aceh, juga kepada akhi Toto Dianto dan akhi Ahmad Rafiq yang telah menyempatkan waktunya untuk mentranskripsikan dari kaset ke dalam tulisan, juga kepada akhi Ahmad Nisar Koger, masih duduk di kelas 6 SD dan telah hafal Al-Quran 10 juz. Adiknya Ukhti Laila Nizar Koger dan Ummu Ahmad yang telah membantu menuliskan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam buku ini, serta kepada Ustadz Farid bin Muhammad Al-Batoti, Ami Muhsin bin Badr Al-Jamri, Ustadz Khalid bin Osman Al-Lamudi, Ustadz Mukhtar Syingkiti, Ustadz Muhammad Subhi, Ustadz Muhammad Al-Khalab, Bapak Insinyur Ahmad Fuad, Akhi Muhammad Yusuf, Muhandis atau Insinyur Muhammad Ahmad Habib, dan lain-lain yang telah memberikan masukan dan nasihatnya. Juga kepada Syekh Ali bin Yahya Al-Hakami, mantan direktur dari Kementerian Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan di Jeddah, Saudi Arabia, dan Syekh Yahya Soleh Basalama yang berkenan memberikan kata pengantar atas buku ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semuanya dan dicatatnya sebagai amal jariah dan dimasukkan dalam timbangan kebaikan mereka di hari kiamat, hari ketika tidaklah bermanfaat anak maupun harta,
kecuali yang menemui Allah dengan hati yang bersih. Jeddah 13 Safar 1426 Hijrah. Farid bin Qasim Anus. Demikian para sobat Al-Haqqu TV, bagian pertama muqaddimah dari buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.